Sahabat, bertemu kembali dengan saya Romo Paulus Waris Santoso Okarem dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas Santo Yosef, teladan dalam iman. Ada 3 bagian yang akan kita lihat ketika kita membahas teladan dalam iman. Tapi sebelum kita masuk ke sana, terlebih dahulu kita akan memulainya dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, 3 bagian dalam bahasan kita mengenai Santo Yosef, teladan dalam iman, adalah pertama, disentuh oleh malaikat, oleh kata-kata malaikat. Yang kedua, berjalan dalam iman. Dan yang ketiga, tinggal dalam iman. Hari ini kita akan fokus kepada disentuh oleh malaikat. Bagi kita pengikut Yesus, iman adalah rahasia terbesar, misteri yang amat agung. Misteri ini kita baharui, kita ungkapkan dalam kredo, dalam syahadat. Misteri ini kita rayakan dalam sakramen. Misteri ini kita hidupi dalam persatuan kita dengan Allah Tritunggal, dengan Yesus Roh Kudus dan Allah Bapa. Singkatnya, misteri yang agung ini kita yakini, kita percayai, lalu kita rayakan, dan pada akhirnya harus turun dalam hidup kita sehari-hari, dalam relasi personal kita dengan Allah, dalam relasi, dalam persahabatan yang mesra dengan Yesus, dengan Roh Kudus, dan dengan Allah Bapa. Tanpa ini semua, misteri tinggal misteri, dan kita akan terpisah jauh dari iman yang kita hayati. Santo Yosef adalah teladan bagaimana kita bisa mengungkapkan iman kita, merayakannya, dan menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam tempat kita sendiri-sendiri. Sahabat, peristiwa kelahiran Yesus terwujud karena iman yang luar biasa dari 2 pribadi, dari Maria dan Yosef. Iman Maria yang begitu besar, yang menjawab ya kepada tawaran dari malaikat dengan ungkapan yang sangat sederhana. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, kepada apa seperti yang kau katakan itu. Menunjukkan dengan sangat gamblang iman Maria
yang begitu luar biasa. Santo Yosef di tempat yang lain adalah pribadi yang mencoba menuruti kehendak Allah, mencoba menjalankan setiap hukum Tuhan. Dan kemudian ketika tiba waktunya, dia rela untuk diubah, untuk mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, bukan rencananya. Dan kemauan dua orang ini untuk mengikuti kehendak Tuhan membuat kita mengenal Yesus. Maria yang rendah hati, yang tulus, sederhana berkata ya. Santo Yosef yang hidup dalam janji Tuhan dan percaya bahwa janji itu akan terpenuhi dan rela menghidupinya adalah awal dari seluruh proses penyelamatan Allah terpenuhi. Sahabat, Santo Yosef hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Kemauannya untuk melakukan apa yang diminta malaikat, mengambil Maria, membawanya ke rumahnya, dan menjadikannya istri yang sah pada tahap kedua pernikahan. Itu membuat dia tetap setia dalam iman, membuat dia menjadi manusia beriman yang sejati. Karena seandainya Santo Yosef kemudian menolak apa yang diminta oleh malaikat, membawa Maria ke rumahnya, semuanya akan terbengkelai. Santo Yosef sebagai seorang Yahudi yang baik, sebagai seseorang yang menghidupi sabda, merenungkan sabda Tuhan siang malam, dia tahu bahwa Allah menjanjikan penebus. Dahulu kala Nabi Yesaya sudah menyuarakannya bahwa akan lahir penyelamat. Dan ketika saatnya tiba, ketika penggenapan itu datang, Santo Yosef tidak bisa mengelak. Dengan kebebasannya dia menerima, bukan menolak. Dan di sini menjadi sebuah teladan yang sempurna bagi kita pengikut Yesus di zaman ini. Bahwa mengimani Allah yang hidup itu harus rela menerima rencana dan kehendaknya. Meskipun itu tidak mampu kita pahami. Meskipun itu di luar daya kemampuan kita untuk menganalisa dan mengerti. Tapi menerima, mengakui, dan menghidupi itu kemudian jauh lebih penting dari sekedar memahami, mengertinya, tetapi tidak mau menerima. Kerelaan Yosef untuk menerima tawaran Allah melalui pesan malaikat itu karena jauh di dalam lubuk hatinya sudah ada kerinduan bahwa Allah menjadi manusia itu tinggal menunggu waktu saja, bahwa apa yang dijanjikannya itu akan datang. Dan kini ketika Yosef menerima tawaran Allah, dia bukan lagi hidup karena mau mencoba menghidupi hukum Tuhan, Tauratnya, tapi karena dia kini rela memberikan diri dipakai Allah, diubah Allah. Dia bahkan rela mengubah konsep pemikirannya, dia mengubah apa yang dia yakininya. Dan kini dia mau mengikuti apa yang digariskan Allah melalui pesan malaikat, melalui keterangan mengenai bayi yang dikandung oleh tunangannya. Ini sebuah pemberian diri dari Yosef untuk penggenapan rencana Allah itu. Kedatangan malaikat untuk memberi keterangan kepada Yosef dan memberi perintah kepadanya itu di lain pihak memberi kita gambaran bahwa sejatinya Allah selalu mengambil inisiatif. Allah selalu mengambil sikap terlebih dahulu dalam relasi kita dengan Allah, dalam rencana keselamatan.
dalam banyak hal, atau bahkan kita boleh mengatakan dalam semua kesempatan, semua hal, Allah mengambil inisiatif lebih dahulu. Allah menawarkan lebih dahulu. Dan kemudian kita manusia menanggapi. Nah, di sini dengan mengutus malaikat kepada Yosef, langkah pertama yang diambil Allah itu terlihat dengan jelas. Puji Tuhan bahwa Yosef menanggapi, menerima, dan setuju. Kita harus bersyukur bahwa Yosef menerima tawaran Allah dan rela mengubah konsep pemikirannya sendiri akan rencana keselamatan Allah. Sehingga sekarang kita memiliki gambaran yang penuh. Allah yang menjadi manusia, sehingga kita bisa membaharui iman kita. Kita bisa merayakan iman, misteri iman yang sangat agung ini dalam liturgi, dalam sakramen. Dan dalam kesempatan pribadi, kita bisa menjalin relasi yang intim dengan Allah, sehingga misteri yang agung itu hidup di dalam jiwa kita. Hari ini kita akan mengakhirinya dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu, dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.